Merinding dari utara hingga selatan hingga barat ke timur, Jakarta akan terhubung MRT. Indonesia memang tengah gila-gilaan mengebut sektor infrastruktur transportasinya. Berbagai moda transportasi digalakkan pembangunannya, mulai dari bandara, kereta api, pelabuhan, jalan tol, hingga jalan dan jembatan. Semuanya dilakukan untuk mengukuhkan kekuatan ekonomi Indonesia yang semakin hari semakin menggeliat dan mensejajarkan diri dengan negara-negara besar lain yang sudah maju duluan seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan juga India. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin menggila ini diprediksi pada tahun 2075 Indonesia akan berada di posisi ekonomi terbesar keempat di dunia setelah China, Amerika Serikat, dan juga India. Untuk mencapai hal itu, salah satunya pembangunan transportasi perkotaan yang canggih dan bisa menghubungkan wilayah-wilayah strategis di ibu kota semakin dikebut pembangunannya. Salah satunya MRT. Moda transportasi khas kota-kota besar di negara-negara maju ini sudah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak di berbagai penjuru dunia. Betapa tidak, dengan infrastruktur perkotaan Jakarta yang telah padat, Jakarta akhirnya mampu membangun jaringan MRT dari HI menuju Lebak Bulus, wilayah mewahnya Jakarta Selatan, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama hingga bisa mengurai kemacetan. Dan mimpi menghubungkan wilayah utara dan selatan hingga timur barat Jakarta via jalur kereta kelas atas ini juga sebentar lagi akan terwujud. Karena saat ini tengah dibangun jalur MRT Bundaran HI menuju Jakarta Kota yang sebentar lagi akan selesai. Wow, keren Indonesia. PT MRT Jakarta Perseroda terus mengebut pembangunan MRT Jakarta fase 2A dari Bundaran HI menuju Jakarta Kota. Per 25 April 2024, progres pembangunannya telah mencapai 34,29%. Overall, progres ini kita di angka 34,29% dari rencana 33,16%. Ini lebih tinggi dari rencana. Begitu kata Direktur Konstruksi MRT Jakarta, Weni Maulina dalam konferensi pers di kantornya hari Kamis 16 Mei 2024. Adapun proyek fase 2A ini terdiri dari beberapa paket pekerjaan. Untuk paket CP201 Bundaran HI menuju Harmoni, progresnya sudah 75,83%. Paket CP202 dari Harmoni menuju Mangga Besar, progresnya 29,38%. Dan paket CP203 dari Mangga Besar hingga Kota, progresnya 51,45%. Weni menyebut pengadaan proyek untuk paket CP205 Bundaran HI Kota, yaitu Railway System dan Track Work yang sempat gagal tender beberapa kali, saat ini sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada 17 April 2024 yang lalu. Untuk komensemen ini alhamdulillah sudah dilakukan kemarin 15 Mei 2024, sudah tanda tangan. Mereka sudah kerja di lapangan, begitu lanjut Weni. Sementara itu paket CP206 untuk pengerjaan rolling stock saat ini sedang dilakukan proses evaluasi teknis setelah bid submission dilakukan pada 22 April 2024 yang lalu. Untuk paket CP207 Automatic Fare Collection System atau ticketing, ini sudah disiapkan dokumen tendernya. Sedang kita koordinasikan dengan pihak JIKA selaku pihak tender. Untuk call for tendernya kita akan panggil di akhir Juni ini. Di kuartal 2 2024 kita akan rencanakan call for tender. Kita tenderkan, begitu pungkas Weni. Di samping menghubungkan utara dan selatan Jakarta, pemerintah juga tengah membangun jalur MRT dari Cikarang di Bekasi hingga Balaraja di Kabupaten Tangerang. Keren gak tuh? Pembangunan MRT lintas timur barat atau east-west yang menghubungkan Cikarang Balaraja ditargetkan groundbreaking pada Agustus 2024 ini. Pembangunan proyek ini belum lama mendapatkan pinjaman dari Jepang sebesar 140,699 miliar yen atau sekitar 14,49 triliun rupiah untuk pembangunan fase 1 tahap 1 yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2031.
Pembangunan East West, insya Allah groundbreaking dilakukan di Agustus tahun ini dari timur ke barat. Begitu kata Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta 16 Mei 2024. Berdasarkan bahan paparannya, fase 1 tahap 1 akan mencakup jalur Medan Satria Tomang dan Rorotan sepanjang 30,4 km. Rencananya terdapat 21 stasiun, terdiri dari 13 stasiun elevated dan 8 stasiun bawah tanah, di mana depo akan dibangun di Rorotan. Kemudian fase 1 tahap 2 pembangunan jalur Tomang Kembangan sepanjang 9,2 km dengan 6 stasiun elevated atau stasiun di udara. Berikutnya, fase 2 mencakup Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km dengan 14 stasiun elevated dan Medan Satria Cikarang sepanjang 20 km dengan 7 stasiun elevated. Kita memang membangun East West ini atau North South ini dari area Jakarta dulu, begitu pungkas Tuhiyat. Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang telah menandatangani dokumen perjanjian pinjaman lunak Official Development Assistance atau ODA senilai 140,699 miliar yen pada 13 Mei 2024. Pinjaman ini untuk pembangunan MRT Jakarta jalur timur ke barat fase 1 tahap 1 meliputi wilayah Tomang, Medan Satria. Adapun suku bunga untuk pinjaman ini sebesar 0,3% saja per tahun, termasuk 0,2%-nya per tahun untuk konsultan. Kemudian, masa pengembalian juga 40 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun. Loan tanda tangan antara Indonesia sama Jepang, total 14 triliun ini nanti pinjamannya ditanggung oleh Pemprov DKI 51% lewat APBD, 49% ditanggung pemerintah pusat lewat APBN. Pengembaliannya yang 49% itu dihibahkan ke DKI, jadi DKI full dapat dari pusat, kemudian dia sendiri hanya menanggung 51% saja. Begitu jelas Tuhiyat. Di samping pembangunan jalur MRT utara ke selatan serta barat ke timur, MRT juga kini tengah membangun beberapa proyek Transit Oriented Development atau TOD di beberapa stasiun. Proyek TOD ini akan memudahkan transit masyarakat dari stasiun MRT ke beberapa tempat. Salah satu lokasi yang didekatkan adalah akses dari hunian di kawasan Mixed Use Development Aspen Peak dan One Bell Park dekat stasiun MRT Fatmawati. Mixed Use Development sendiri adalah pengembangan kawasan sekitar stasiun MRT dengan tersedianya hunian, komersial, kuliner hingga perkantoran. Dengan begitu tujuan TOD yakni mengoptimalkan akses terhadap transportasi publik di area perkotaan yang terintegrasi dapat terwujud. PT MRT Jakarta mengeluarkan dana sekitar 1,5 triliun rupiah untuk menjalankan proyek TOD ini. Untuk proyek TOD yang tengah ongoing diperkirakan akan selesai tahun 2024 ini. Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farhad Mahfud, menyebutkan ada beberapa kawasan yang masuk pengembangan TOD MRT Jakarta dan sedang berjalan di antaranya Duku Atas, Lebak Bulus, Fatmawati, dan masih banyak lagi. Terkait 1,5 triliun yang kita kembangkan, fase awal JPM Duku Atas sudah selesai dan beroperasi. Kemudian gedung transport hub, ada Blora, ada JPM Lebak Bulus juga. Yang masih ongoing itu di Transit Plaza, Tamrin 9, Fatmawati. Itu kira-kira. Fase 1 ada 10 hingga 13 proyek itu yang totalnya sekitar 1,5 triliun. Begitu sebutnya di Wisma Nusantara Jakarta pada hari Kamis 15 Mei 2024. Sebagai rincian, proyek TOD MRT Jakarta yang sedang ongoing atau sedang proses diantaranya Aspen Peak by Rumah Padu di Fatmawati, Jakarta Selatan yang sudah masuk tahap konstruksi dengan progres 80%. Kemudian, Transit Plaza Karet Station di Duku Atas yang sudah di tahap perizinan dengan progres 56%. Kemudian, Tamrin 9 Pedestrian Tunnel fase 1 dan 2 di Duku Atas yang juga sudah masuk tahap konstruksi dengan progres 62%. Kemudian, proyek hunian yang dekat dengan stasiun MRT Jakarta yang sedang berjalan saat ini hanya di Aspen Peak by Rumah Padu Fatmawati saja yang berbentuk apartemen.
Proyek ini dikerjakan oleh PT Integrasi Transit Jakarta di lahan seluas 4,7 hektar dan jarak antara hunian tersebut ke stasiun MRT Fatmawati hanya 500 meter saja. Yang ada hunian itu yang Aspen Peak. Kalau Transit Plaza ini revitalisasi stasiun karet. Kemudian Tamrin Line itu sebenarnya interkoneksi sehingga pergerakan pejalan kaki diperbanyak, begitu ungkap Farhad. Lebih lanjut, dia menjelaskan hunian tersebut menyasar pasar warga milenial yang aktif dan bekerja di sekitar kota Jakarta. Fasilitasnya ada kolam renang, ada gym dan sebagainya, itu sudah ada semua. Tujuannya ingin menambahkan jumlah unit hunian yang masih kurang. Bahkan ada isu backlog, sebenarnya kita ikut membantu program pemerintah khususnya menyasar kalangan yang produktif. Itu misi kami, begitu pungkasnya. Wah, dari sini bisa kita lihat betapa kemajuan Indonesia ada di depan mata. Mari kita doakan saja semoga Indonesia emas segera menjadi kenyataan di depan mata kita semua. Amin, amin. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?